ta'ala. Informasi selanjutnya yaitu untuk jadwal imam dan kultum subuh pada hari Kamis 19, dan diinformasikan pula bahwasanya Masjid Al-Qanaah mengadakan sholat Idul Fitri di halaman Masjid Al-Qanaah pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2026 dengan imam dan khatib yaitu beliau yang terhormat Al-Ustaz Bapak Haji Tontowi SAG MHum. Beliau merupakan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan dosen Universitas Ahmad Dahlan. Dimohon kehadiran kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengajak kerabat atau saudara yang sedang berkunjung di Kerangkungan, karena sholat Idul Fitri ini terbuka bagi umum. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah informasi dari panitia Ramadan yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf kepada beliau yang terhormat Al-Ustaz Bapak Haji Wasis Yulianto. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahu adzim. Jamaah salat Isya dan insyaallah tarawih yang dimana mereka Allah SWT. Alhamdulillah setelah sekian lamanya, kira-kira lama enggak ini Ramadan? Tidak terasa sudah di penghujung. Bagi yang merasakan kenikmatan Ramadan, insyaallah itu rasanya itu sangat sebentar. Nah, saya itu juga baru merasakan sebentar Ramadan, tapi Ramadan di Kerangkungan. Dari satu hari merasakan Ramadan di Kerangkungan, insyaallah. Tapi bagi orang yang kurang nyaman itu rasanya berat banget. 30 hari itu rasanya itu dari hari pertama itu dihitung terus itu. Kok masih 10 hari, masih 20 hari lagi. Nah, inilah pentingnya kita itu senantiasa menjadikan amal-amal kita itu sebagai amal yang penuh dengan rasa syukur dan nikmat kepada Allah SWT. Satu hal yang saya tadi bacakan di Muqaddimah mengingatkan kepada kita semua. Allah ingatkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Orang yang beriman bertakwa kepada Allah, wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan apa-apa yang telah kau persiapkan untuk hari esok. Para mufassirin menyatakan hari esok itu maksudnya bimana hari akhirat. Dan pertanyaannya pada diri kita adalah apa yang sudah kita persiapkan untuk hari esok, untuk hari akhirat. Apakah yang sudah kita lakukan selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan itu sudah memberikan bekal kepada kita untuk mengarungi bulan-bulan selanjutnya, sekaligus untuk persiapan kita di hari akhirat. Seringkali kita terjebak kepada euforia. Kita merasa hanya di bulan Ramadan kita harus memaksimalkan amal-amal kita sampai kita itu tidak kenal waktu, tidak kenal tenaga. Mungkin kita merasakan banyak sakit gitu kan, kenapa terforsir ya. Kita maksimalkan terus. Tapi setelah itu, selepas bulan Ramadan nanti masuk bulan Syawal, kita akan mengalami satu penurunan dalam amal-amal kita. Jadi PR kita, apakah betul bahwasanya kita sudah mempersiapkan tadi
wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad, dengan benar ataukah belum. Karena amal-amal kita yang kita lakukan di bulan Ramadan seharusnya bisa kita bawa ke bulan-bulan selanjutnya. Bulan untuk mulai dari Syawal sampai dengan nanti masuk Ramadan lagi insyaallah. Oleh karena itu penting bagi kita untuk menjaga keistiqomahan amal-amal kita. Apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan ini, mari betul-betul kita jaga, kita upayakan. Kalau ibaratnya ada standar keimanan kita itu harus kita buat dalam diri kita. Kira-kira kita itu mampunya standar keimanan kita itu seperti apa? Bagi yang sudah biasa melakukan sholat berjamaah di masjid mungkin tidak ada kesulitan untuk ke masjid. Tapi bagi yang masih belajar, maka standar keimanan yang kita buat coba minimal kita itu jaga sholat 5 waktu kita. Itu yang harus kita pertahankan selepas Ramadan ini. Jangan sampai kita itu melupakan kewajiban 5 waktu yang menjadi hal yang mendasar dalam diri kita. Maka yang kita sama yang harus kita pertahankan adalah menjaga sholat kita itu. Kalau sekali waktu ke masjid itu bagi yang belum terbiasa, tetapi minimal kita itu sudah senang dulu ya, suka dengan masjid. Coba kalau kita nggak senang dengan masjid itu mau ke masjid itu udah males, sudah berat sekali. Tetapi kalau sudah senang dengan masjid, insya Allah akan rasa ringan ke masjid itu. Maka mungkin standar-standar iman itu bagi kita masing-masing akan berbeda-beda. Menerapkan standar dalam diri kita itu adalah rangka untuk mempersiapkan diri kita tadi waktu masuk ke masjid. Amal yang pertama tadi bagaimana menjaga sholat kita. Sudah berapa kita? Kemudian yang kedua adalah tilawatul Quran kita, baca Quran kita. Mungkin di bulan Ramadan kita bisa 1 kali khatam, tapi mungkin 2, 3. Nah, standar kita masing-masing pun akan berbeda-beda sesuai dengan kesibukan kita. Maka minimal dalam diri kita jangan sampai kita itu melupakan Quran di 11 bulan berikutnya. Minimal itu setiap hari itu dibukalah, ditengok Quran kita. Kenapa? Ini juga menjadi amal yang luar biasa yang sudah kita dapatkan di bulan Ramadan. Walaupun cuma 1-2 ayat, 1 lembar atau 1 halaman sekalipun itu kita bisa. Atau kalau tidak bisa sehari, minimal seminggu sekali kita standarkan dalam diri kita. Apa namanya? Tilawatul Quran. Saudara Allah, lihatkan bahwasanya Al-Quran itu menjadi satu hal yang sangat fundamental dalam diri seorang yang beriman. Seorang yang beriman tidak akan lepas dari keterikatannya dengan Al-Quran. Orang yang beriman dia akan semakin hatinya terikat dengan Al-Quran. Nah, ketika kita mengabaikan Al-Quran, maka ketika kita itu sudah melupakan Al-Quran, itu menandakan maksudnya kita itu sudah melupakan apa yang jadi petunjuk yang Allah berikan pada kita. Karena Al-Quran itu sebagai huda linnas, sebagai petunjuk bagi kita semua, bagi manusia. Nah, amal yang kedua, membaca Al-Quran itu jadi satu amal yang tidak kalah pentingnya dari sholat. Kemudian yang ketiga, saya ringkas menjadi 3 hal saja biar tidak lama-lama. Yang ketiga adalah merutinkan amal-amal kebaikan yang sudah kita buat di dalam bulan Ramadan ini dengan seoptimal mungkin dalam diri kita. Saya ambil contoh ketika kalau kita buka di dalam kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali, beliau menerangkan ada amal-amal yang bisa kita lakukan secara rutin selepas kita sholat subuh. Dalam kitab Bidayatul Hidayah disebutkan ada minimal 4 rutinitas yang bisa kita lakukan. Biasanya kalau kita habis sholat subuh enaknya ya tidur ya.
enak banget itu, apalagi habis sahur terus kenyangan itu. Maka coba minimal lakukan 4 hal ini, sehingga nanti akan terjadi nuansa ketika kita memasuki hari itu akan rasanya itu beda, kita lebih semangat. Apa yang disebutkan amal itu? Yang pertama itu adalah zikir, yang kedua adalah doa, yang ketiga baca Quran, dan yang keempat adalah tafakur. Itu disebutkan dalam kitab Tidak-Tidaknya. Di 4 amal itu habis sholat subuh coba kita amalkan, walaupun mungkin tidak bisa kita lakukan secara penuh ya. Kayak zikir ya, kalau kita mampunya yang pendek-pendek ya sudah, minimal kita setelah istighfar kita subhanallah alhamdulillah Allah akbar la ilaha illallah, itu sudah mencukupi. Kita baca Quran minimal 1-2 ayat, kita berdoa ya. Karena banyak yang melupakan ini. Yang ketiga adalah yang keempat yang tidak kalah pentingnya adalah pertama, kita memikirkan apa yang sudah kita lakukan kemarin dan apa yang kita siapkan hari itu. Maka itulah insya Allah jadi orang-orang yang beruntung. 3 hal ini mudah-mudahan kita selepas Ramadan tetap kita jaga, kita lakukan sebaik mungkin, seoptimal mungkin, sesuai dengan mungkin standar kita masing-masing. Kita belajar bersama, kita mencoba untuk meneruskan kebaikan-kebaikan kita di bulan Ramadan. Insya Allah kita nantinya akan menjadi orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat bagi kita, dan mohon maaf atas segala khilafan kurangan. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.